Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa
hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, 2 Samuel 17, ayat 1 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali pada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom,
berkatalah Absalom kepadanya demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu sekecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Sesudah itu berkatalah Husai pada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu. Dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud, demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerajaan Israel memiliki seorang penasihat yang bernama Ahitofel, yang pemikirannya sangat diakui kehebatannya oleh Raja Daud. Sayangnya ketika Absalom memberontak mengkudeta Raja Daud, Ahitofel memilih untuk memihak Absalom. Kondisi ini sangat merisaukan hati Daud sampai-sampai ia berdoa memohon Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel di 2 Samuel 15 ayat 31. Memang sangat mengejutkan bahwa Ahitofel, seorang penasihat Raja Daud yang dinilai loyal, bisa berbalik mendukung Absalom yang jelas-jelas ingin memberontak kepada Raja Daud. Saya menduga mungkin Ahitofel menyimpan dendam, mengingat Ahitofel adalah kakek dari Betseba, perempuan yang ditiduri Daud dan kemudian suaminya Uria dibunuhnya. Demi meloloskan Absalom menjadi raja menggantikan Daud, Ahitofel memberikan 2 nasihat kepada Absalom. Yang pertama, di pasal 16 ayat 21, Absalom disuruh meniduri gundik-gundik Raja Daud untuk memperlihatkan kepada rakyat bahwa ia berani menentang ayahnya, dan itu akan menimbulkan kebencian bagi Daud kepada Absalom.
Yang kedua, pasal 17 ayat 1 sampai 3 yang kita baca hari ini, yaitu merancangkan strategi membunuh Daud dengan memakai pasukan secukupnya saja, yaitu 12.000 untuk menghindarkan perang besar yang bisa mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah besar-besaran di antara sesama rakyat Israel. Namun karena Tuhan tidak berkenan, Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel dengan memakai Husai, sahabat Daud yang diminta Daud agar bertahan di istana, menyusup pura-pura untuk memihak Absalom. Husai memberi nasihat yang dipandang Absalom lebih baik karena membuat Absalom terlihat lebih hebat. Husai menasihati agar Absalom sendiri yang memimpin pasukan besar untuk membunuh Raja Daud. Satu-satunya alasan yang membuat nasihat Ahitofel bisa dipatahkan oleh Husai adalah sebenarnya karena Tuhan sesungguhnya sudah memutuskan untuk mendatangkan celaka terhadap Absalom demi menolong Daud. Itu nampak di ayat 14. Saya baca sekali lagi. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Kita melihat di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak habis cara untuk meluputkan kita, orang-orang pilihannya, dari upaya orang yang berusaha mencelakakan hidup kita. Oleh sebab itu, dalam ketidakberdayaan sekalipun, percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Yang kita bisa lakukan berserah kepada Tuhan, percaya dan membiarkan Tuhan menggagalkan rancangan orang jahat atas kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar tentang hal ini, bahwa tidak ada gunanya bahwa kita merebut bagian yang menjadi milik orang lain. Tidak ada gunanya juga kita mengkhawatirkan bagaimana mengejar bagian yang mau kita dapatkan. Tuhanlah pemelihara kita. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah jika kita hidup bertanggung jawab kepada Dia dan mengandalkan Dia. Mazmur 127 ayat 2. Tuhan memberikan roti kepada orang yang dikasihnya selagi orang itu tidur. Jadi tidak ada gunanya kita menekan diri sedemikian rupa hingga tingkat stres sangat tinggi untuk mengejar apa yang kita mau. Lebih baik kita menekankan diri untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika pikiran kita diarahkan kepada hal-hal yang sekunder, maka kehilangan hal yang utama dalam hidup tidak akan pernah bisa diganti oleh hal-hal yang sekunder itu. Jika kita mengorbankan relasi kita dengan Tuhan, tidak ada hal-hal apapun yang dapat kita lakukan untuk menggantinya. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, anugerah-Mu nyata, kasih-Mu setia. Engkau telah menyediakan bagian kami yang terbaik sebagai umat-Mu. Tak perlu kami khawatir akan hidup kami, tapi biarlah kami berpegang kepadamu Tuhan. Tidak perlu kami menekankan diri juga berusaha merebut bagian orang lain, karena setiap orang memiliki berkatnya sendiri dari Tuhan. Ajar kami hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan Engkau, sehingga rancangan-Mu atas kami jadi seturut kehendak-Mu. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memegang hidup setiap orang percaya. Merancangkan yang terbaik, mulia di dalam Tuhan Yesus. Bimbing kami oleh Roh-Mu hari ini berjalan seturut kehendak-Mu, memahami kebenaran-kebenaran-Mu, dan memuliakan Tuhan. Secara khusus hari ini berdoa untuk persiapan ibadah-ibadah kami. Tuhan melawat hamba-Mu, Ibu Pendeta Tasina, yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah
raya hari Minggu, berkati pelayanan dan persiapannya, dan tim worship leader yang melayani itu Tuhan juga dalam pengurapan yang daripadamu. Persiapkan juga setiap umatmu untuk datang berbakti kepadamu, memuji menyembahmu, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, mensyukuri karyamu yang telah membimbing kami berjalan hari demi hari dalam kemuliaan, pertolongan, dan rahmat-Mu. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, mempersiapkan diri dalam ibadah esok pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Sampai berjumpa esok dalam ibadah raya. Tuhan memberkati. Shalom.